jumpa dengan saya Rismita, guru kimia SMA 1 Ampet Nagari, Kabupaten Agam. Ini saya akan membuat video pembelajaran tentang korosi. Bagaimanakah yang korosi tersebut? Mari kita ikuti video pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah Ananda bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan korosi. Yang kedua, Ananda bisa menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya korosi. Sedangkan yang ketiga adalah Ananda dapat menjelaskan cara pencegahan dari korosi. Korosi disebut juga dengan perkaratan. Jadi korosi itu adalah kerusakan logam akibat reaksi kimia, yaitu reaksi redoks antara logam dengan berbagai zat di sekitarnya sehingga menghasilkan zat yang tidak diinginkan. Jadi reaksi redoks itu merupakan reaksi adanya reduksi oksidasi. Jadi yang teroksidasi adalah logam seperti besi, sedangkan senyawa yang tidak diinginkan itu adalah karat besi yang merupakan zat yang warna merah kecoklatan. Rumus kimia dari karat besi itu adalah Fe2O3H2O. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korosi yang pertama adalah air dan kelembapan udara. Jadi kalau udaranya lembab maka cepat terjadinya korosi. Kemudian yang kedua adanya zat elektrolit. Contohnya merupakan garam, lautan garam merupakan suatu elektrolit. Dengan adanya zat elektrolit ini dapat mempercepat terjadinya reaksi korosi. Yang ketiga adalah pH, disebut juga dengan derajat keasaman. Jika berada pada pH kecil dari 5, maka itu mudah terjadinya perkaratan. Kemudian yang keempat adalah suhu. Semakin tinggi suhu udara, maka akan mempercepat terjadinya reaksi korosi. Yang kelima adalah galvanic coupling, yaitu terhubung dengan zat-zat yang tidak reaktif. Maka besi ini lebih mudah terjadinya perkaratan. Cara melindungi besi dari korosi yang pertama adalah dengan pelapisan, jadi dilindungi. Itu contohnya pengecatan. Jadi besi dapat cat dalam kehidupan sehari-hari seperti pagar kita cat supaya mengurangi korosi. Kemudian melumuri dengan oli atau minyak pelumas. Jadi pada kendaraan bermotor itu supaya jangan terjadinya perkaratan itu dikasih minyak pelumas. Kemudian yang ketiga dilapisi dengan plastik. Contohnya kita dapat melihat kecuali mungkin ada namanya piring yang dilapisi dengan plastik. Kemudian ada tin plating, itu dilapisi dengan timah. Itu dalam kehidupan sehari-hari kita lihat itu kaleng susu dilapisi dengan timah. Kemudian ada namanya chromium plating, itu dilapisi dengan krom. Kemudian galvanic plating, itu dilapisi dengan seng. Kemudian yang kedua ada namanya perlindungan katodik. Jadi perlindungan katodik maka pengorbanannya adalah anti. Maka besi dihubungkan dengan zat yang mudah teroksidasi. Umumnya yang dipakai adalah magnesium. Jadi dalam deret volta magnesium letaknya di kiri pada besi, sehingga kalau dihubungkan maka magnesiumnya yang lebih mudah teroksidasi. Kemudian yang terakhir di besi dengan inhibitor, yaitu diberinya zat yang tidak mudah terjadinya oksidasi. Untuk lebih memahami, silakan Anda berikan contoh korosi di lingkungan dan contoh pencegahan korosi. Ananda sudah menjawabnya, silakan cek jawaban Ananda. Terima kasih, sampai jumpa dengan pada video selanjutnya.
korosi di lingkungan dan contoh pencegahan. Ananda sudah mengerjakannya, maka inilah jawabannya.